Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan suatu negara salah satunya ditentukan oleh generasi yang kuat. Bagaimana kita membentuk generasi yang kuat? Simpel saja, ada dua hal, ada dua cara yang bisa ditempuh orang tua untuk membentuk generasi yang kuat. Yang pertama, bangun visi dan misi. Visi itu adalah impian, harapan, tujuan, ending. Bagaimana kita untuk menggapai ending tersebut, tujuan tersebut? Tentunya harus melalui berbagai jalan, bukan? Melalui berbagai jalur, cara, operasionalnya seperti apa agar visi kita itu dapat terwujud. Nah, untuk anak muda yang sekarang mungkin mau nikah atau berencana punya anak, itu harus punya visi, ya, harus punya misi agar tidak melenceng ke sana kemari gitu loh ketika menjalani kehidupan berumah tangga dan berkeluarga nanti, sehingga tujuan itu atau ending itu, visi itu tercapai. Misal visinya itu ingin membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter Islami. Artinya apa? Dia harus bangun komunikasi dengan suaminya. Jangan calon suami deh ya. Kalau calon suami takutnya tahu-tahu nggak jadi suami lagi ya. Tapi suami sudah jadi suami nih, suami istri. Dia banyak komunikasi. Kalau perlu, kalau ada kursus parenting ikut deh. Jadi tahu gitu loh gimana ya mewujudkan visi saya ke depan ini gitu. Mengatur misi-misi yang akan dilaksanakan. Yang pertama, kalau untuk cerdas kan udah pastikan ya, ketika dalam kandungan nanti siap-siap menyiapkan diri gitu ya, menjadi perempuan yang sehat secara jiwa, secara mental juga fisiknya gitu. Selain itu juga banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang semuanya itu berguna untuk kesehatan janin dan juga kecerdasannya kelak gitu ya. Terus yang kedua misalnya untuk mencapai visi tersebut itu dengan stimulus lingkungan. Stimulus lingkungan itu penting ya ketika dia masih balita tuh ya, seperti mungkin merangsang motoriknya ya, yang sederhana deh ya, merangsang kecerdasannya gitu ya, merangsang verbalnya dan sebagainya. Itu mungkin dengan permainan atau dengan komunikasi dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu ya. Mohon maaf ya, saya tidak menggurui, saya sendiri masih belajar ya Bapak Ibu. Lalu kemudian yang ketiga, misinya untuk membangun generasi yang cerdas dan berkarakter itu teladan. Ini sebenarnya yang paling susah nih ya. Gimana caranya kita bisa jadi teladan buat anak-anak kita, karena nanti ketika anak kita usianya sudah SD, SMP tuh ya, udah mulai nalarnya udah mulai jalan tuh ya, dia akan balik ke kita. Kalau kita gak kasih teladan, dia akan tanya lagi ke kita, Umi sendiri gimana gitu, Abi sendiri gimana gitu. Yang keempat misalnya misinya adalah eksplorasi, jalannya adalah dengan cara eksplorasi. Banyak loh Bapak Ibu, anak-anak kita tuh ketika dewasa merasa dia tidak menemukan dirinya. Ini bukan aku deh. Coba aku dulu melakukan A ya, melakukan B ya. Nah itu jangan sampai, kalau bisa ya, di zaman yang 4.0 nih ya, 4.0 katanya ya. Ini kita harus lebih bisa mengeksplorasi. Jadi ibu-ibu yang masa kini ya, orang tua masa kini itu harusnya memiliki anak-anak yang IQ-nya lebih cerdas daripada anak-anak zaman baheula, zaman dulu. Nggak harus mahal sih sebenarnya eksplorasi itu ya. Eksplorasi anak itu misalnya kalau sekarang bisa dengan YouTube atau informasi-informasi dari media sosial. Kemudian bisa juga dengan les-les ya. Kalau misalkan ada dana, mungkin bisa berbagai macam bentuk kegiatan atau les atau pengembangan diri yang lain. Mulai dari kegiatan olahraga mungkin, seni, kognitifnya dan sebagainya.
Nanti di situ akan kelihatan loh, nanti anak itu maunya kemana nih, gitu. Kalau anaknya kemampuan atau kecerdasan atau bakat anaknya tidak dieksplorasi, sangat-sangat disayangkan. Ya. Visi dan misi, dan visi ya tadi untuk generasi yang cerdas dan berkarakter, misinya tadi ada 4 misal, itu hanya misal ya. Karena setiap orang tua pasti punya visi dan misi sendiri gitu. Dan itu bisa dikembangkan sendiri sebaik mungkin itu ya. Makanya nanti visi dan misi itu akan terbentuk dalam bentuk sosok anak. Sosok anaknya itu dia nanti ketika gede jadi apa? Kalau bisa visi dan misi taruh di tembok. Jadi kita kalau misalkan lagi ada apa-apa, ditempel tembok bagus, dipajang bagus-bagus, dibingkai kalau bisa. Biar setiap hari kalau misalkan kita lagi menghadapi masalah atau benturan bisa dilihat lagi gitu kali ya. Untuk memotivasi diri gitu ya. Jadi bahan motivasi gitu, taruh di tembok kamar besar-besar. Apa visi kita untuk menjalani rumah tangga, menjalani kehidupan, untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi ketika ada benturan, ketika kita dihadapkan pada banyak masalah, ya, kita kembali kepada visi tadi. Yang kedua, tadi kan pertama visi dan misi, yang kedua konsistensi. Pastinya ya, dalam hidup itu kita nggak lurus-lurus aja. Misal kalau misalkan suami istri kan pasti ada nggak cocoknya tuh ya. Ketika dalam kondisi seperti itu tidak cocok satu sama lain gitu, berusaha untuk mencocokkan atau berusaha untuk mengimbangi misalnya, itu pasti butuh proses yang sangat lama dan berpuluh tahun pasti ya. Nah itu kita kembali lagi nanti ke visi kita dari awal. Visinya apa? Kita kan untuk anak. Kalau misalkan itu tidak baik untuk anak, lalu kemudian menghancurkan visi kita, ya, menghancurkan tujuan kita, ending kita jadi tidak seperti yang kita harapkan, lebih baik kita kembali ke visi tadi itu loh. Maksudnya konsisten gitu. Ya, ada jatuh bangun, jatuh sebentar, bangkit lagi. Benturan-benturan dalam hidup itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita kembali ke visi, kita kembali ke misi, insya Allah semua akan terlewati gitu. Insya Allah apa yang kita harapkan ya, tadi visi kita itu akan sampai kalau kita konsisten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.